Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tidak pernah tidur, hiduplah seorang miliuner bernama Adrian. Usia Adrian baru menginjak 30, tapi kekayaannya sudah melimpah ruah. Dia dikenal sebagai sosok yang sukses, pintar, dan tentunya sangat kaya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa kosong, kehidupan cintanya. Semua wanita yang datang padanya selalu menginginkan uangnya, bukan dirinya. Suatu malam, saat berkumpul dengan teman-temannya di sebuah klub mewah, mereka mulai membicarakan soal hubungan dan cinta. Gue tantang lo, Adrian. Coba deh nikah sama wanita yang benar-benar berbeda dari cewek-cewek yang biasa lo kenal. Kita bikin taruhan, lo nikah sama cewek gemuk yang lo pilih sendiri, kata teman Adrian, Rudy, dengan nada bercanda. Adrian, yang terbiasa dengan tantangan, mengangkat alisnya. Gue setuju, tapi, kalau gue kalah, gue akan kasih lo satu mobil sport. Sebaliknya, kalau gue menang, lo harus kasih gue satu villa di Bali. Mereka semua setuju dan tertawa, tanpa menyangka kalau taruhan ini akan mengubah hidup Adrian selamanya. Setelah beberapa hari mencari, Adrian menemukan seorang wanita bernama Maya. Maya adalah seorang wanita gemuk, tetapi dia memiliki senyum yang manis dan hati yang baik. Dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar, dan tidak pernah berusaha untuk menarik perhatian pria. Tanpa berpikir panjang, Adrian meminta Maya untuk menikah. Maya, yang terkejut dan merasa terhormat, akhirnya setuju, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik niat Adrian. Hari pernikahan semakin dekat, dan Adrian berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memberi Maya hari yang bahagia. Namun, di balik itu, Adrian juga merasakan sedikit rasa bersalah karena taruhan yang dilakukannya. Ia mulai merasa jika Maya layak mendapatkan lebih dari sekadar taruhan. Saat persiapan pernikahan berlangsung, Maya merasakan ada yang berbeda dalam hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri, tidak hanya kepada Adrian tetapi juga kepada dirinya sendiri. Di suatu pagi, setelah mendengar banyak pujian tentang pernikahannya, Maya memutuskan untuk memulai perjalanan penurunan berat badannya. Dia mulai dengan mengubah pola makannya. Sayuran dan buah-buahan menjadi teman barunya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk berolahraga, berlari di taman, dan mengikuti kelas kebugaran. Meski awalnya sulit, dia tidak menyerah. Dia bertekad untuk berubah dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Maya membayangkan bagaimana bahagianya bisa berdiri di altar sebagai seorang wanita yang percaya diri. Selama proses ini, Adrian melihat perubahan yang terjadi pada Maya. Dia mulai melihat Maya bukan hanya sebagai seorang wanita gemuk yang ditantangnya, tetapi juga sebagai seseorang yang berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Maya menjadi lebih energik, ceria, dan penampilannya pun semakin menarik. Setiap kali Adrian melihat Maya, ia merasakan ketertarikan yang tumbuh. Mungkin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar taruhan dalam hubungan mereka. Hari pernikahan pun tiba. Semua orang datang dengan harapan untuk menyaksikan pernikahan yang unik ini. Adrian berdiri di altar, dan saat Maya memasuki ruangan, semuanya terdiam. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita gemuk yang pertama kali dikenalnya. Maya kini terlihat cantik dengan gaun pengantin yang menyanjung lekuk tubuhnya yang baru. Senyumnya memancarkan kepercayaan diri yang selama ini tersembunyi. Adrian terpesona melihat Maya, bahkan hatinya bergetar. Apa ini benar-benar Maya? Batinnya. Saat Maya mendekat, semua orang melihat betapa anggunnya dia. Tidak ada lagi yang menganggapnya hanya sebagai taruhan. Dia adalah wanita yang berjuang untuk dirinya sendiri dan meraih mimpi-mimpinya. Saat mereka mengucapkan janji suci, Adrian menyadari bahwa semua ini lebih dari sekadar taruhan. Dia jatuh cinta pada Maya, dan rasa bersalah atas niat awalnya perlahan-lahan sirna. Maya, di sisi lain, juga merasakan cinta yang tumbuh dalam hatinya untuk Adrian. Dia tahu bahwa dia tidak hanya menjadi wanita impian bagi miliuner itu, tetapi juga menemukan cinta sejatinya. Setelah menikah, kehidupan mereka mulai berubah. Adrian berusaha keras untuk mendukung perjalanan Maya dan bersamanya, bahkan dalam hal diet dan kebugaran. Mereka mulai berolahraga bersama, memasak makanan sehat, dan merencanakan liburan untuk menghabiskan waktu bersama. Dalam prosesnya, mereka belajar untuk saling mencintai dan menghargai.
Maya menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Dia memulai blog tentang perjalanan diet dan kehidupannya, di mana dia berbagi tips, resep sehat, dan cerita motivasi. Adrian mendukungnya sepenuhnya, bahkan membantu mempromosikan blognya. Tidak lama kemudian, blog itu menjadi terkenal, dan banyak orang yang mengikuti jejak Maya. Beberapa bulan setelah pernikahan, Maya diundang untuk berbicara di seminar tentang kesehatan dan kebugaran. Dia berbagi kisahnya tentang perjuangan, keberanian, dan cinta. Di antara kerumunan, Adrian duduk dengan bangga, melihat betapa hebatnya istri yang sebelumnya ia anggap sebagai taruhan. Maya mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang menyentuh hati, cinta sejati tidak datang dari penampilan, tetapi dari perjuangan dan kesediaan untuk saling mendukung. Sejak saat itu, kehidupan mereka tidak pernah sama. Adrian dan Maya tidak hanya pasangan suami istri, tetapi juga sahabat sejati. Mereka membangun fondasi yang kuat, saling menghargai dan mendukung dalam setiap langkah perjalanan mereka. Miliuner yang dulunya menganggap cinta sebagai taruhan kini telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Akhir cerita ini adalah kebahagiaan bagi mereka berdua. Dengan senyuman, cinta, dan komitmen yang tulus, Adrian dan Maya menjalin kehidupan yang penuh dengan warna. Mereka membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh dari hal yang tidak terduga, dan bahwa setiap orang layak untuk dicintai apa adanya. Mereka mengakhiri hari-hari dengan tawa dan kebahagiaan, berpegang pada janji mereka untuk selalu saling mendukung, terlepas dari beratnya kehidupan. Dalam perjalanan mereka telah menemukan bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang penampilan fisik, tetapi tentang cinta, pengertian, dan usaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Setelah bulan madu yang penuh kebahagiaan, Adrian dan Maya kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Maya merasa semakin percaya diri dan bersemangat dengan proyek blognya yang semakin berkembang. Namun, di balik senyumnya, dia menyimpan satu rasa takut. Apakah Adrian benar-benar mencintainya, ataukah ini hanya fase dari taruhannya yang telah dimenangkannya? Sementara itu, Adrian sangat bangga dengan perubahan yang dilakukan Maya. Dia adalah sosok yang lebih bersemangat dan bugar, dan kehadirannya membuat hidup Adrian semakin berwarna. Namun, dia juga merasa khawatir tentang bagaimana masyarakat akan melihat Maya setelah penurunan berat badannya. Meskipun Maya kini tampil lebih cantik, tekanan sosial di luar sana tetap ada. Dan terkadang, ia merasa terjebak di antara cinta yang tulus dan ekspektasi dari lingkungan sekitar. Pujian dan cemoohan. Pada satu kesempatan, mereka diundang ke acara sosial di mana Adrian dikenalkan dengan banyak tokoh bisnis dan masyarakat. Maya berusaha tampil percaya diri, mengenakan gaun cantik yang membuatnya terlihat menawan. Namun, saat berinteraksi dengan orang-orang, Maya merasakan tatapan sinis dari beberapa wanita di sana. Kok dia bisa nikah sama miliuner? Dulu aja dia gendut, bisik salah satu wanita sambil tertawa, mengabaikan bahwa Maya kini sudah berbeda. Maya berusaha tidak peduli, tetapi perasaan sakit dan cemas terus menggelayuti pikirannya. Dia pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Adrian menyadari ada yang tidak beres. Saat mereka berada di mobil, Maya tidak bisa menahan air matanya lagi. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Kenapa aku merasa tidak cukup baik? Tangisnya. Adrian, yang terkejut melihat Maya dalam keadaan seperti itu, langsung menggenggam tangannya. Maya, kamu lebih dari cukup. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Apa yang orang lain katakan tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang kita miliki, ujarnya dengan tegas. Tapi dalam hati, Adrian juga merasa tertekan. Dia tahu tidak mudah bagi Maya untuk menghadapi cemoohan dan pandangan orang-orang. Di sisi lain, dia merasa tidak bisa melindungi Maya sepenuhnya dari dunia luar yang kejam. Beberapa bulan berlalu, dan Maya semakin aktif di media sosial, menjadikan blognya sebagai platform untuk berbagi inspirasi dan perjuangannya. Namun, di balik kesuksesan itu, Maya merasa ketidakpastian mulai merayapi hubungan mereka. Dia sering merasa bahwa Adrian masih menyimpan satu rahasia besar. Suatu malam, setelah menghadiri acara di mana Maya menerima penghargaan atas usaha dietnya, Maya memutuskan untuk bertanya. Adrian, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau ini semua hanya karena taruhan itu? Tanyanya dengan air mata yang menggenang. Adrian terdiam.
hatinya terasa hancur. Dia tahu bahwa taruhan itu menjadi awal dari segalanya, tetapi dia juga merasa telah jatuh cinta pada Maya. Maya, aku, dia ragu untuk menjawab. Jujur saja padaku, Adrian. Aku takut jika semua ini hanya mimpi, Maya memohon, suaranya bergetar. Akhirnya, Adrian mengungkapkan isi hatinya. Satu-satunya taruhan yang aku inginkan adalah bertaruh pada cinta kita. Kamu membuatku jatuh cinta, dan itu lebih dari sekadar taruhan yang konyol. Aku tidak ingin kehilanganmu. Maya terdiam. Dia merasa lega dan bingung sekaligus. Namun, saat itu, mereka berdua tidak menyadari bahwa ujian terbesar belum datang. Beberapa minggu setelah pembicaraan itu, Maya mengalami kelelahan yang tak biasa. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dia terkejut mengetahui bahwa dia hamil. Kabar ini membuat Maya merasa senang sekaligus takut. Adrian, kita akan jadi orang tua. Tapi, aku belum siap, ujarnya dengan suara bergetar. Adrian, yang awalnya terkejut, akhirnya merasa bahagia. Kita akan melaluinya bersama, Maya. Ini adalah berkah yang luar biasa. Namun, Maya merasa cemas. Dia khawatir tentang bagaimana perubahan fisiknya akan mempengaruhi kepercayaan dirinya, dan apakah Adrian akan tetap mencintainya ketika dia hamil. Seiring waktu, kehamilan Maya berjalan dengan baik, tetapi tantangan lain mulai muncul. Banyak orang yang mendekati Adrian dan menekannya untuk menjauh dari Maya, dengan alasan bahwa dia tidak pantas untuk miliuner sepertinya. Mereka mengatakan bahwa kehadiran Maya hanya akan merusak citra Adrian. Saran-saran ini mulai meresap ke dalam benak Adrian, membuatnya bingung antara mencintai Maya dan mempertahankan reputasinya. Suatu malam, saat Adrian pulang dari sebuah acara bisnis, dia menemukan Maya duduk sendirian di ruang tamu, air mata mengalir di pipinya. Adrian, aku merasa seperti kehilanganmu. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang apa yang orang katakan tentang kita? Maya bertanya dengan suara penuh kesedihan. Adrian terdiam. Dia merasa terjebak antara cinta dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Maya. Mereka berkata banyak hal, dan kadang aku ragu. Suara Adrian melemah. Maya menatapnya dengan penuh harapan. Adrian, aku mengerti jika kamu merasa tertekan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berjuang untuk kita. Jika kamu tidak mencintaiku, aku akan pergi. Tapi jika kamu benar-benar mencintaiku, kita harus melawan ini bersama. Kata-kata Maya menyentuh hati Adrian. Dia menyadari bahwa apa yang mereka miliki jauh lebih berharga daripada apa yang orang lain katakan. Dalam pelukan yang erat, mereka berdua menangis, merasakan kedalaman cinta yang harus mereka pertahankan. Di saat-saat terakhir menjelang kelahiran, Maya mengalami komplikasi yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Adrian yang sangat cemas tidak pernah meninggalkan sisi Maya. Kita akan baik-baik saja, Maya. Aku ada di sini untukmu, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Maya menjalani operasi darurat untuk menyelamatkan dirinya dan bayi mereka. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, Adrian mendapat kabar bahwa Maya selamat. Namun, dia harus melalui masa pemulihan yang panjang dan sulit. Selama masa-masa itu, Adrian mulai merenung. Dia menyadari bahwa semua tekanan dan ketidakpastian yang mereka hadapi tidak ada artinya dibandingkan dengan cinta yang mereka miliki. Saat Maya pulang ke rumah dengan bayi mereka, Adrian bertekad untuk tidak lagi membiarkan orang lain menentukan hubungan mereka. Maya dan Adrian belajar untuk saling mendukung dengan lebih baik. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka sebagai orang tua. Maya menemukan kekuatan baru dalam dirinya, dan Adrian berjanji untuk selalu berada di sisinya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan cinta yang semakin kuat, mereka membangun kehidupan baru bersama bayi mereka, yang mereka beri nama Cinta, sebagai simbol dari perjuangan dan perjalanan mereka. Setiap hari adalah pelajaran baru tentang cinta, pengertian, dan penerimaan. Di akhir cerita ini, Maya dan Adrian berdiri bersama di teras rumah mereka, memandang ke arah matahari terbenam dengan senyuman bahagia. Mereka telah melewati banyak ujian, tetapi pada akhirnya, mereka menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, tidak peduli seberapa besar tantangan yang harus dihadapi.
Maya memandang Adrian dan berkata, "Kita sudah melewati banyak hal, dan aku tahu kita akan terus berjuang bersama. Terima kasih telah mencintaiku apa adanya." Adrian menggenggam tangan Maya, "Aku berjanji, tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Kita akan selalu bersama, selamanya." Cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati akan selalu diuji, tetapi ketika dua hati saling berjuang untuk bersama, mereka bisa mengatasi apapun. Cinta yang tulus akan membawa kita melewati badai, menjadikan kita lebih kuat, dan mengajarkan kita arti sejati dari kebahagiaan. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan menemukan bahwa dalam suka dan duka, cinta adalah segalanya. Kisah Adrian dan Maya adalah bukti bahwa cinta yang tulus dapat mengubah hidup kita, dan bahwa keindahan sejati terletak pada perjalanan yang kita lalui bersama. Terima kasih telah menyimak kisah Adrian dan Maya. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan menyentuh hati kalian. Jika kalian suka dengan kisah ini dan ingin lebih banyak cerita inspiratif lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kami. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami dalam menciptakan lebih banyak kisah yang penuh makna. Mari kita terus berbagi cinta dan inspirasi bersama.